Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang berkenan hadir pada materi ini. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi-materi yang telah kami diskusikan, yakni dengan judul perkembangan sosial. Dan di mana pada materi yang pertama sudah saya sebutkan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan sosial anak merupakan aspek fundamental dalam psikologi anak, terutama pada khususnya jadi pada anak-anak sekolah dasar maupun universitas Indonesia. Dan pada waktu ini anak-anak mulai berinteraksi lebih intensif dengan teman-teman sebayanya, teman-teman sebayanya, guru, dan juga lingkungan sosial yang lebih luas. Adapun definisi perkembangan sosial yakni yang pertama, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada aspek kualitas manusia yang meliputi aspek psikis dan juga aspek motorik. Yang kedua, perkembangan sosial adalah salah satu aspek krusial dalam proses perkembangan manusia yang berkaitan erat dengan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, adat, maupun tradisi yang berada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, proses perkembangan sosial dimulai dari dalam keluarga, yang dimana individu pertama kali belajar tentang norma dan nilai-nilai itu adalah berasal dari orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ke materi kedua. Jadi kau pada kaulan. Materi selanjutnya ada yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Nah, terkait dengan perkembangan antara individu ini, manusia punya saling membutuhkan satu sama lain, kebergantungan sosial. Nah, jadi dalam perkembangan sosial ini kita harus memahami apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial manusia. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal atau faktor genetik, jadi bisa disebut faktor genetik. Nah, faktor ini adalah faktor yang diwariskan dari orang tua melalui gen. Nah, jadi faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk potensi fisik maupun psikis pada anak. Jadi potensi ini bersifat alami dan diwariskan dari gen orang tua. Itu seperti dari fisiknya, yaitu seperti rambut, seperti warna kulit, dan lain sebagainya. Lalu juga kecerdasan dan emosional anak itu juga termasuk pada faktor identitas. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mencakup segala sesuatu di luar diri individu atau grup yang mempengaruhi perkembangan sosial mereka. Di sini ada 7 faktor lingkungan. Yang pertama itu adalah kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan ini yang baik dapat menjadi fondasi penting bagi perkembangan sosial dan emosional masyarakat. Jadi anak ini kelihatan lebih sehat dan mungkin memiliki energi dan kesiapan mental untuk terlibat dalam interaksi sosial yang positif. Lalu yang kedua adalah suasana rumah. Nah, lingkungan yang ramah dan penuh kebahagiaan dan kasih sayang membentuk suasana emosional dan emosional. Nah, jadi yang kita ketahui pastinya suasana rumah itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Lalu yang ketiga adalah cara mendidik anak. Nah, cara orang tua dalam mendidik anak itu juga sangat mempengaruhi perkembangan sosial mereka. Jadi anak yang mendapatkan pendidikan yang baik dan mempengaruhi dari orang tuanya akan lebih bersikap, akan lebih
ketidak aman atau kurang dari kelima mereka. Nah, yang kelima itu adalah perlindungan orang tua yang berlebihan atau yang tidak terlalu sering terjadi. Jadi ini juga sangat berpengaruh kepada perkembangan sosial di anak. Nah, lalu yang keenam adalah aspirasi orang tua yang tidak realistis. Jadi orang tua yang memiliki harapan terlalu tinggi terhadap anaknya, terutama harapan yang tidak realistis, dapat menyebabkan tekanan emosional yang besar pada anak. Misalkan seperti ada orang tua yang mendukung anaknya untuk terus belajar sehingga aktivitas bermain anak itu terganggu. Nah, kan pada masa kanak-kanak anak-anak tuh memang disuruh bermain. Nah, tapi orang tua tuh malah dulu anaknya untuk belajar. Nah, jadi perkembangan sosial itu bakalan terhambat. Dan yang terakhir adalah bimbingan dari guru dan orang tua. Nah, bimbingan dari orang tua dan guru ini adalah hal yang penting dalam membantu anak mengelola emosi mereka, terutama emosi negatif dengan membimbing. Dan bimbingan yang tepat, anak dapat belajar untuk mengekspresikan emosi mereka secara sehat dan saling mengendalikan respon emosional yang berlebihan sehingga mereka dapat mengembangkan kecerdasan emosi yang berbeda. Nah, jadi secara keseluruhan ini baik dari kelas tadi maupun formal itu akan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perkembangan sosial dan emosional anak. Juga mungkin sekian ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Aula, yaitu karakteristik pada perkembangan sosial pada usia SD. Perkembangan fisik anak akhirnya telah mencapai kematangan. Mereka mampu mengendalikan dan keseimbangan dengan baik. Anak-anak tahap ini dapat melompat dengan cara bergantian mengendarai sepeda roda dua, menangkap bola serta memiliki koordinasi tangan dan badan baik untuk mengubah hasil dan inti. Yang pertama itu ada karakteristik sosial pada kelas rendah atau kelas 1 sampai 3. Yang pertama yaitu tertarik pada hal-hal interaktif, yaitu anak-anak pada usia ini seringkali memiliki minat pada cerita yang penuh aksi atau konflik emosional yang intens. Mereka tertarik pada drama karena memiliki imajinasi dan emosi mereka. Contohnya, anak-anak ingin sangat menyukai cerita pahlawan, kejahatan atau karakter yang dialami tantangan besar, seperti film superhero atau kisah petualangan. Anak-anak suka berkhayal dan meniru. Anak-anak pada usia ini memiliki daya imajinasi yang sangat kuat. Mereka sering meniru orang dewasa atau karakter dan film. Adalah sisi atau buku. Aktivitas bermain sangat menjadi cara mereka memahami dunia dan situasi yang membuka mereka. Contohnya, seorang anak mungkin berpura-pura menjadi raja yang merawat masjid, atau menulis karakter pahlawan dalam cerita yang mereka dengar dengan cara menggunakan adegan-adegan animasi sama. Yang ketiga, menyukai alam. Anak-anak pada usia ini sangat tertarik pada alam sekitar. Mereka ingin menjelajahi dan memahami fenomena alami seperti cuaca, tumbuhan, atau hewan. Rasa ingin tahu belajar tentang alam membuat mereka melakukan eksplorasi di luar lingkungan. Contoh, seorang anak mungkin senang mengamati serangga di taman, bermain di lantai, atau memanjat pohon sambil bertanya tentang bagaimana pohon tumbuh dan berubah. Yang keempat, menyukai cerita. Mendengarkan cerita adalah salah satu cara anak-anak belajar tentang dunia. Cerita yang dimengerti
dengan petualangan membuat mereka tertarik karena membuka wawasan mereka tentang kehidupan yang belum mereka alami. Contohnya, seorang anak mungkin meminta orang tuanya untuk menceritakan dongeng seperti kisah Cinderella atau Aladin, dan kemudian mereka berimajinasi tentang kisah-kisah kecil saat bermain. Yang kedua yaitu karakteristik sosial pada kelas tinggi atau kelas 4 sampai 6. Yang pertama, berarti hal-hal dramatis. Seiring berkembangnya usia, anak-anak mulai mengurangi minat pada cerita yang penuh aksi atau emosi yang intens. Mereka lebih tertarik pada hal-hal yang logis, nyata dan lebih bebas dengan kehidupan sehari-hari. Cerita fiksi yang terlalu fantasi mungkin tidak ada menarik bagi mereka seperti sebelumnya. Contohnya, anak-anak mungkin mulai mengalami minat pada cerita superhero atau dongeng yang terkena mengajarkan dan mulai menjadi video atau film yang boleh secara bermain seperti cerita detektif atau hiburan sekolah. Yang kedua, lebih berinteraksi dalam lingkungan sosial. Anak-anak pada usia ini lebih fokus pada interaksi sosial dan sebaya. Mereka cenderung membentuk kelompok pertemanan dan mulai mengembangkan keterampilan sosial yang dilakukan oleh yang ketiga, menyukai cerita berhubungan dengan sosial. Cerita yang berfokus pada hubungan antara manusia atau situasi sosial yang lebih menarik bagi mereka. Mereka lebih tertarik pada cerita yang menggambarkan kondisi sosial. Yang keempat, berani berpikir logis. Pada tahap ini, meskipun anak-anak tetap memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru, mereka lebih mempertimbangkan risiko dan konsekuensi. Keberanian mereka lebih terkontrol karena mereka sudah lebih mampu berpikir logis dan menanyakan ide. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, selanjutnya yaitu implikasi perkembangan sosial terhadap pembelajaran. Apa itu implikasi? Implikasi itu adalah akibat. Jadi, akibat perkembangan sosial terhadap pembelajaran. Pada masa jenjang madrasah ibtidaiyah, bagi anak-anak itu cenderung memiliki sikap sosial yang egosentrisme, yang artinya mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri ya, dan tingkat egonya lebih tinggi gitu. Akan tetapi mereka ini bisa bersikap lebih ramah dan lebih baik secara sifatnya jika dibimbing oleh orang dewasa. Maka dari itu kita memerlukan pembelajaran yang memfasilitasi perkembangan sosial anak. Lalu bagaimana pembelajaran yang memfasilitasi perkembangan anak itu? Yang pertama itu dengan memberikan tanggung jawab. Apa sih yang dimaksud tanggung jawab itu? Sebagai contoh, ketika anak ini dalam kondisi kerja kelompok, anak-anak akan belajar gitu. Oh, jika saya melakukan ini konsekuensinya apa? Jika saya melakukan ini konsekuensi saya seperti apa? Jadi anak itu diberi tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu sebagai contohnya mungkin dalam kerja kelompok. Dan selanjutnya itu melatih bersaing secara sehat. Jadi mengajarkan anak untuk bersaing secara sehat dapat mengembangkan karakter positif. Dengan cara ini mereka belajar untuk menghargai usaha dan juga pencapaian setiap orang. Gitu. Jadi selanjutnya yaitu mengajarkan perilaku sosial yang baik dengan berbicara, mendengarkan dan berinteraksi pada orang lain. Ini maksudnya seperti bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain yang baik, cara kita menghargai dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu melatih kerjasama. Melatih kerjasama masih pada hal kerja kelompok, yaitu bagaimana seorang anak ini yang memiliki karakter yang berbeda-beda ditempatkan pada satu tim yang random atau acak, mereka dituntut untuk mengerti satu sama lain agar bisa bekerja sama. Nah, selanjutnya yaitu belajar dari orang dewasa dan teman sebaya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena anak-anak ini memiliki sifat kecenderungan itu mengikuti. Jadi apa yang dia ikuti akan bisa sebagai contoh orang dewasa yang berbicara, orang dewasa yang meninggikan adanya ketika berbicara itu mengikuti anak-anak. Jadi apapun yang dilakukan
yaitu bagaimana cara anak-anak ini menyesuaikan diri atau berbaur dengan anak-anak lainnya. Misal ada yang introvert, ada yang introvert, bagaimana cara dia menyesuaikan dirinya, gitu. Bagaimana cara mereka bergaul tanpa menunjukkan yang lainnya, gitu. Biasanya yang menunjukkan itu adalah anak-anak yang introvert. Baik, selanjutnya adalah kegiatan bermain dan olahraga. Ini menyatukan antara banyak beragam anak-anak dalam permainan. Jadi mereka bergaul bersama-sama lain segala macam, mereka mengerti satu sama lainnya, gitu. Selanjutnya yaitu melakukan berbagi, yaitu seperti katanya berbagi tadi, artinya mereka ini harus menumbuhkan rasa empati dengan teman-temannya. Sebagai contoh, ketika bakal bersama teman sebelahnya tidak membawa bekal, mungkin ketinggalan dan lain segala macam, anak-anak itu diberi pengertian, oh kawan saya tidak bawa bekal, gitu. Jadi harus berbagi itu, mungkin kawan saya masih cuma lihat saya makan, gitu. Jadi anak-anak itu harus ditumbuhkan rasa empatinya, gitu. Selanjutnya yaitu mengembangkan sikap sportif. Yang sportif yang artinya itu kalau misalnya dia berbuat salah, dia memahami kesalahannya, tidak akan menyudutkan orang lain. Oh misalnya sudah berbuat kesalahan, dia akan, oh saya tidak salah, kayak gini gara-gara dia. Oh tidak, nanti akan itu bagaimana dia menyadari kesalahannya. Oh ternyata saya salah, saya harus minta maaf. Kita harus mengembangkan sikap sosial anak yang baik. Nah biasanya itu termasuk pelajaran itu biasanya ke dalam mata pelajaran agama, gitu. Selanjutnya yaitu jika tadi itu mengenai hal-hal yang ada dalam pembelajaran yang melatih sikap sosial anak, selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang sesuai untuk membangun sikap sosial anak. Yang pertama yaitu pembelajaran secara kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran yang mendorong diskusi, pertukaran ide dan menghargai di antara siswa. Yang kedua yaitu permainan peran, yang dimana anak-anak ini bermain peran, menempatkan misalnya mendapatkan peran yang anaknya ini harus pria, dan segala macam. Dan yang ketiga itu yaitu diskusi kelompok, seperti hal simpelnya yaitu kerja kelompok. Yang keempat itu proyek kelompok, yaitu mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan kepemimpinan serta merasakan tanggung jawab yang kolektif. Dan yang ketiga yaitu pengaturan kelas yang mendukung interaksi sosial. Jadi meletakkan anak-anak di kelas SD itu juga memiliki rumus-rumusnya. Bagaimana kita meletakkan anak yang super hiperaktif, yang pendiam, itu bagaimana peletakannya agar supaya agar anak itu bisa berbaur semua. Jangan ketika anak yang pendiam diletakkan di belakang, di depan, kemudian yang paling penting itu diletakkan di belakang, kemudian tidak diajak, gitu. Bisa kacau di kelas. Jadi meletakkan anak-anak di kelas itu ada tekniknya dan ada rumusnya. Yang keempat yaitu peran guru dalam mendidik dan mengarahkan perkembangan sosial anak. Arti dari hal ini yaitu guru ini sebagai pertokohan, sebagai pembimbing. Jadi ketika ada suatu masalah, kan biasanya kan ada pembimbing suka berlari kan, yang lagi kanan sini, gitu kan, suka berlari. Si guru ini gimana ya? Tidak boleh yang namanya menyudutkan salah satu siswa. Jadi ketika ada salah, oh kamu ini nakal, kamu ini nggak bisa boleh. Nanti berguru dengan cara yang baik. Karena kita juga harus tahu bagaimana psikologi anak tersebut, gitu. Kemudian yang kelima itu membangun kerjasama dengan orang tua, yang artinya kita ini harus memiliki koneksi yang bagus dengan orang tua. Kita tidak boleh kayak jadi anak ini waktu ini jalannya kena mama dia malas sudah nak nguruskan anaknya, tak boleh seperti itu. Jadi bagaimana pun anak itu selama masih di sekolah itu adalah tanggung jawab kita. Jadi harus sama rata, tidak boleh membeda-bedakan. Nah gitu kan biasanya ada guru yang tentang kalau waktu itu agak-agak jarang sering ngurusin anaknya, jarang sering apa gitu. Jadi anaknya itu sedikit terabaikan dan sedikit terasingkan. Biasanya ada, tapi itu biasanya di sekolah-sekolah kecil. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Artinya melakukan baik seperti yang dilakukan tadi, ketika ada salah itu tidak menyudutkan salah satu pihak. Nah itu termasuk lingkungan yang positif, yang dalam artian anak-anak itu tidak diajarkan untuk menyalahkan, tapi diajarkan untuk menegur dan membenarkan, begitu. Dan yang ketujuh yaitu mengintegrasikan perkembangan prinsip sosial dalam pembelajaran. Dalam arti lain seperti memberi motivasi, seperti itu. Kayak kita memberi perkembangan juga. Baik, mungkin sekian mengenai aspek-aspek pelajaran yang
selanjutnya mungkin kami akan membuka pertanyaan dengan profesi. Sesi pertanyaan akan diisi oleh dua penanya. Bagi penanya kami akan meminta nama dan juga NIM-nya. Baik, kepada penanya silakan angkat nama, atas nama, angkatan dan juga. Saya Kristiana, NIM 123101006. Pertanyaan saya perubahan yang terjadi pada aspek kualitas manusia yang meliputi aspek psikis dan motorik. Nah, contoh dari aspek psikis dan motorik itu apa? Psikis. Ya, baik, perkenalkan nama saya Putri Aramisa dengan NIM 123100103. Pertanyaan saya di sini ialah apa pengaruh media sosial terhadap perkembangan sosial pada anak? Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kali ini. Hari ini saya bertanya, bandingkan memberikan contoh perubahan yang terjadi pada aspek kualitas manusia melalui aspek psikis dan motorik ya. Oke. Pada contoh aspek psikis ini bisa kita ambil contoh pada remaja yang mulai mengembangkan nilai-nilai moral dan diri sendiri, ataupun pada usia remaja ini mereka mengalami perubahan dalam kemampuan mengatur emosi. Dia kayak lebih toksik dia. Kayak salah satu contohnya dia berusaha untuk mengatur emosinya. Itu yang psikis. Kalau misalnya yang motorik, ini contohnya apa ya? Oh ya, pada anak-anak yang lebih muda, mungkin mereka baru belajar berjalan dan berlari ya. Nah, pada hal ini perkembangan contoh untuk contoh yang motor itu bisa diambil dari seorang yang latihan olahraga. Nah, dia kan dapat mengetahui kemampuan dirinya kan, bisa jadi dia meningkatkan kualitas kekuatan dia, bisa jadi dia menurunkan. Misalnya kayak pada contoh jogging atau lari. Nah, kalau misalnya dia merasa jantung dia kuat untuk lari cepat, dia bisa lari cepat. Dan ketika jantung dia mulai lemah, dia bisa melambatkan larian dia. Apakah saya bisa dipahami? Paham? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aramisa. Di sini pertanyaannya adalah apa pengaruh media sosial terhadap perkembangan sosial anak. Nah, di sini ini ada dua pengaruh atau dampak dari sosial media ini kepada perkembangan sosial anak. Nah, yang pertama itu adalah dampak positif. Dampak positifnya ini mempermudah komunikasi dengan teman dan keluarga bahkan yang lebih jauh. Lalu yang kedua adalah menyediakan akses informasi untuk pembelajaran. Nah, jadi dampak positif dari pengaruh media sosial terhadap perkembangan ini yaitu menyediakan akses informasi untuk pembelajaran. Nah, jadi anak ini bisa belajar melalui YouTube, melalui Google atau segala macam yang akan memberikan informasi kepada anak. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif dari perkembangan sosial ini di sosial media. Ini kan sekarang ini kan anak SD kan sudah pada main internet ya, pada main sosial media. Nah, ini terdapat resiko cyberbullying dan pelecehan ya anak-anak yang biasa kita ketemu di TikTok atau di Instagram itu kan mereka udah merasa mereka itu dewasa. Nah, jadi biasanya itu
Yang terakhir adalah ketentuan media sosial dan interaksi sosial langsung dan kualitas hiburan anak. Nah, jadi anak ini sudah sering main HP, jadi dia buta, jadi malas bersosialisasi langsung dengan teman-temannya. Dan pastinya kalau kita punya HP buat yang pertama-tama gitu, pastinya waktu tidurnya itu terganggu. Nah, juga mungkin sekian jawaban dari saya. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya Lima. Bisa. saya ingin bertanya, menggunakan saya di mana ya, ini 123 Jadi yang saya ingin tanyakan adalah pada penjelasan faktor eksternal. Bukan bagaimana peran seorang guru dan orang tua itu merupakan lingkungan eksternal yang baik bagi seorang anak. Jelas tidak pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya dengan tim 111. Pertanyaan saya, bagaimana cara seorang pendidik menenangkan dalam materi anak bestari dengan cara yang tidak membuat dan menarik? Itu saja sih pertanyaan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tema, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan yang baik pada faktor eksternal yang diperani seorang guru dan juga orang tua. Jadi yang dimaksud dari faktor eksternal yaitu lingkungannya ya. Bagaimana sih seorang guru itu menciptakan lingkungan yang baik? Yaitu pertama tuh dengan cara tempat melakukan tempat itu harus kondusif, harus kayak layak kita kondusif gitu. Kemudian yang kedua itu bukan kesepakatan. Jadi anak-anak itu berkesepakatan agar nanti ketika pembelajaran yang kita belajar, tapi nanti kami itu diketahui gitu. Jadi mungkin terjadilah kondisi pembelajaran kondisi yang baik. Dan yang terakhir itu seorang guru ini tidak boleh gimana ya? Menekan siswanya itu, menekan siswa-siswinya kayak anak-anak itu kan akan belajar dengan kondisi yang tegang gitu, terus itu digarang gitu, jadi dia kayak agak tertekan gitu, jadi tidak boleh. Salah satu caranya yaitu guru itu harus membuat kesepakatan, jadi guru itu tidak boleh, bukan tidak boleh marah, boleh, tapi tidak boleh nanti kamu gini-gini, tidak boleh. Jangan sampai kita membuat anak itu belajar dengan kondisi yang tegang, itu tidak akan menciptakan suatu pembelajaran yang kondusif. Tidak boleh ya, anak saya sama anak ketika tegang dan juga relax berbeda. Jadi saya sama anak ketika melakukan pembelajaran itu lebih baik ketika dia relax daripada ketika dia tertekan atau tegang. Kemudian mengenai orang tua, bagaimana orang tua menciptakan lingkungan yang baik pembelajaran saya bersama kan untuk lingkungannya, yaitu dengan ketika pulang sekolah ini kan makan mie kan, meja sekolah tuh biasanya kumpul itu tuh gimana hari ini, gimana sekolahnya, dengan hal itu orang bisa belajar seperti ini. Oh ternyata bapakku peduli sama, ternyata bapakku peduli berapa gitu. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak itu memiliki rasa seperti oh ternyata ya apa ya, saya ini punya ternyata hari-hari saya ini tidak diabaikan, dan saya pun ya tidak hanya merasa nyaman di sekolah tapi juga merasa nyaman di rumah gitu kan. Jadi itu karena pembangunan koneksi yang bagus dengan orang tua. Jadi anak itu tidak merasa bahagia di sekolah itu, tapi di rumah juga bahagia juga. Karena merasa sama-sama dipedulikan, diperhatikan. Jadi saya dapat sampaikan selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh yang Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Nisa. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang pendidik mengenalkan dalam
Dalam pendidik menggunakan alam sekitar pada masalah kita agar tidak menggunakan dari yaitu menggunakan alam sekitar kita menggunakan metode yang saya mengikuti. Yang pertama, mengadakan kegiatan outdoor seperti berkunjung ke taman atau binatang. Yang kedua, menggunakan alat terapi atau visual seperti kapal atau video alam mengkondisikan binatang. Yang ketiga, belajar seksual berdiskusi tentang fenomena alam dan variasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, itu melakukan proyek praktis seperti menanam tanaman atau membuat kerajinan alam. Baik, saya yang bisa saya sampaikan. Sekian dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 kami berdiri.